Yo, buat teman-teman semuanya selamat sore, dan Anda yang sudah hadir di YouTube Solusi Utang, selamat datang. Yang baru menemukan YouTube ini mungkin dari TikTok pindah ke sini, pokoknya selamat datang di YouTube Solusi Utang MB. Mudah-mudahan apa yang Anda cari Anda temukan di sini. Oke, saya mau melanjutkan lagi. Saya sudah bahas 2 hari yang lalu. Saya bilangin, insya Allah aman kok, aman. Tapi entah kenapa gitu loh, teman-teman itu selalu mengulang hal yang sama berulang-ulang kali, ya, sehingga tidak ada jeda dalam pemikiran teman-teman itu untuk berpikir lebih maksimal lagi. Apakah teman-teman semuanya nggak capek? Contoh, setiap hari teman-teman semuanya memikirkan kapan DC datang ke rumah, habis itu daerah mana yang dikunjungi, telat berapa lama dia mau datang. Pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman semuanya nggak capek? Padahal saya selalu sampaikan, sumber masalah dari 3 pertanyaan ini, itu pemikiran kita sendiri. Faktanya tidak seperti itu. Faktanya kita tidak perlu memikirkan kapan DC ini datang ke rumah. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah perintah dari perusahaan dia, ya. Dan itu sudah tertuang dalam peraturan OJK. Tinggal PR kita lebih persimpel aja. PR kita adalah bagaimana kita memperkokoh pendirian kita hari ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang. Tapi yang anehnya makin ke sini, Bang, aku laku gimana? Tunaiku gimana? Itu kan sekelasnya Amar, Bang. Aku laku ini kan sudah besar nih. Kredipo gimana? Walaupun sampai detik ini saya masih samar-samar nih dengan kata gimana. Oke, saya akan coba asumsikan. Di balik kata gimana, ya, ini asumsi saya nih. Di balik kata gimana, pasti teman-teman sedang menyematkan kata gimana kalau dia datang ke rumah. Seperti itu enggak? Gimana kalau dia menyebarkan data? Gimana kalau kita tidak mampu bayar? Gimana kalau seandainya kita mematikan telepon misalnya gitu? Gimana kalau banyak sebenarnya kata gimana ini, ya. Kalau memang konsepnya seperti itu, ya balik lagi dong ke poin awal tadi, ya. Sekarang pertanyaan saya itu aja, teman-teman capek nggak sih gitu loh setiap hari seperti ini? Padahal saya tahu ini, Anda tidak mampu bayar, kendalanya adalah duit tidak ada, pemasukan sudah tidak mendukung lagi, ya kan? Mungkin pekerjaan Anda sudah resign duluan dari tempat kerja gitu loh, atau sudah di PHK, atau sulitnya perekonomian Anda dalam berdagang misalnya gitu kan, untuk UMKM-nya gitu loh. Kan macam-macam persi gitu loh. Beda hal kalau teman-teman sengaja tidak mau bayar. Dan orang-orang tidak mau bayar ini didukung juga dengan beberapa hal. Ya, mungkin salah satunya sudah malas dengan ucapan debt collector, sudah malas dengan cara pinjol, penerapan bunga ataupun dendanya. Pasti ini pemicunya gitu loh, kenapa orang-orang tidak mau bayar. Atau memang teman-teman ikut rombongan dengan spesialis perampok online. Harusnya hal-hal ini sudah teman-teman kaji semuanya, karena kita ini menghadapi pinjaman online loh, ya. Mulai dari gimmick mereka pasti akan ciptakan. Anda contoh, Anda yang terjebak di Aku Laku, contoh di Aku Laku nih, di Aku Laku. Saya dapatin cerita gini. Gara-gara dia merawat, ini saya nggak tahu nih bahasa merawat ini entah dari mana, saya nggak tahu. Anda itu terkadang agak aneh gitu, hutang dirawat. Udah tahu hutang di dunia pinjol lagi, berapa besar bunga yang dia terapkan. Ini dia rawat katanya supaya dapat limit yang besar. Padahal enggak, itu gimmick semata gitu loh. Ya, Anda mungkin pernah gini, Aku Laku nyampaikan, Anda lakukan pembayaran hari ini sebesar 3 juta, misalnya hutang Anda semuanya 3 juta. Nanti 1 jam kemudian kami akan cairkan dengan limit yang lebih tinggi, 5-10 juta. Pernah nggak mendapatkan hal seperti ini? Itu gimmick semata, itu daya tarik, tipu muslihat. Bagaimana Anda untuk membayar dulu? Dan kebanyakan orang-orang terjebak di posisi ini loh. Ya, jangan salah teman-teman semuanya. Demi dia menaikkan limit tadi, ya, sementara hutang yang harus dia bayar 3 juta, dia tidak punya uang sama sekali. Tapi demi limit, ya, demi limit naik 3 juta menjadi 5 juta, 3 juta menjadi 10 juta, dia beranggapan, oh, saya mendapatkan talangan dana nih, saya mendapatkan tambahan pinjaman nih. Sehingga dia nekat meminjam duit tetangganya. Ya, ini fakta, ini terjadi. Dia menceritakan sama saya, dia nekat meminjam duit tetangganya dengan janji, tahu Anda janjinya? Pakai saya duitmu dulu sebanyak 3 juta, saya janji 2 jam ke depan saya bayar. Kenapa? Karena dia tertarik oleh gimmick yang diberikan oleh Aku Laku tadi, yang mana Aku Laku mau menaikkan limitnya. Kenyataannya setelah dia bayar,
uang itu tidak cair. Dan kalaupun uang itu cair, jauh di bawah limit yang ada. Apa yang terjadi akhirnya? Ya, terjadi bentrok dengan tetangga. Karena kita yang menjanjikan 2 jam ke depan akan kita bayar. Jadi duit ini cuma kita pakai selama 2 jam saja, akan kembali lagi. Bahkan ada yang gila menjanjikan, nanti 3 juta ini saya lebihkan ya, saya balikan 3,5. Ada yang seperti itu. Makanya hati-hati. Saya bilangin teman-teman semuanya, kalau Anda sudah telat bayar, limit tidak akan pernah naik. Anda lancar bayar, pinjol pun sangat licik. Ya, dia sudah tahu modus Anda. Dia sudah tahu itu, gitu loh. Dan lagian, kenapa pinjol itu tidak mau mencairkan limit lebih besar dari pencairan di awal? Dia memberi kesempatan kepada pinjol ilegal. Dia memberi kesempatan untuk Anda gali lubang tutup lubang. Ketika Anda meminjam uang tetangga 3 juta, yang mana dijanjikan oleh si pinjol akan dicairkan 5 juta, ternyata dicairkan hanya 2 juta. Otomatis Anda kekurangan 1 juta uang untuk memenuhi duit tetangga Anda. Mau tak mau Anda meminjam di aplikasi lain. Akhirnya dari 1 menjadi 2. Ya, Anda gak dapat apa-apa. Ya kan? Anda minjam lagi. Makanya hati-hati. Teman-teman harus pelajari hal ini. Jadi jangan hanya gegabah, jangan hanya mengikuti nafsu semata, jangan hanya mengiringi kebutuhan dalam hidup. Tapi penting bagi kita memperkokoh pendirian kita supaya jangan tergoyahkan. Kalau memang Anda sudah telat dipinjol, oke, perbaiki diri Anda. Serangan paling utama yang akan dilakukan oleh pinjol melalui debt collector adalah diri Anda sendiri, pemikiran Anda sendiri. Pemikiran Anda akan dikacau dengan berbagai macam skenario yang mereka lontarkan. Datang ke rumah, proses jalur hukum, penyebaran data, pencurian data, macam-macam. Ya, faktanya hal itu tidak ada. Itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan Anda terlena dengan hal-hal itu. Selama ini mereka melakukan penagihan ke medsos, mereka hanya menyematkan foto ketika Anda verifikasi wajah. Ya, habis itu nama Anda. Cuman sampai di situ. Nggak ada lebih. Ini ada yang mikirkan, wah dia jebol data pribadi kita bang. Ya data pribadi itu kita yang nyerahkan. Ya, mengikuti berupa KTP, tempat kerja, foto. Kita yang nyerahkan itu. Ya, apa yang harus kita lakukan ke depan bang? Nah, ini yang paling terpenting ya buat teman-teman semuanya. Anda telat bayar, tidak mampu bayar, di pinjol manapun, ada beberapa hal memang yang harus Anda lakukan. Paling utama adalah diri Anda dulu. Paling utama. Karena serangan rasa bersalah, serangan penyesalan dalam hidup ini sangat ngeri. Bisa mengarahkan diri Anda kemana-mana. Ya, bahkan orang-orang yang nekat mengakhiri hidup itu didasari karena rasa bersalah yang terlalu tinggi dalam dirinya. Ingat, Anda terjebak pinjol, Anda bukan mafia terbesar. Ini hanya kesalahan sesaat saja karena Anda mendapatkan iklan-iklan yang bertaburan di internet. Bertepatan saat itu Anda membutuhkan dana mendesak. Ya, ini sudah takdir. Jadi jangan Anda beranggapan ini adalah kesalahan yang fatal. Penyesalan terjadi terus-menerus tanpa Anda mampu mengkontrol diri Anda. Makanya yang saya bilangin, yang paling utama pemikiran Anda selamatkan, diri Anda selamatkan. Perkokoh pendirian Anda. Selama ini ancaman debt collector tidak pernah berubah. Mulai dari datang ke rumah, proses hukum, penyebaran data, dan macam-macam lagi. Itu nggak pernah berubah. Ancaman debt collector ini beku. Itu saja. Sama kayak orang yang kontra menonton saya, Medi Broni. Itu saja. Ya, sama juga ancaman debt collector ya seperti itu aja. Nggak ada berubah mulai proses hukum. Datangin pihak ketiga, visit datang ke rumah, bawa RT RW, hubungi tetangga, bawa polisi, nggak berputar dari sana. Faktanya di poin bawah, debt collector selalu menyematkan, bayarkan tagihan Anda sebelum jam sekian sore. Berarti poinnya dia masih melakukan penagihan dan masih meminta transfer via online. Kenapa pemikiran kita selalu berpikir bahwa DC akan datang ke rumah? Ya terserah Anda mau galbay dimanapun, mau 7 aplikasi, mau 10 aplikasi, mau 25 aplikasi, terserah. Yang penting perkokoh pendirian Anda. Coba pergunakan logika kalau memang misalnya ya perasaan Anda terlalu tinggi hal itu. Batasi perasaan Anda dengan Anda memakai logika. Timbang dulu. Ini ancaman dipakai kemana-mana. Di YouTube Medi Broni atau Solusi Utang ini selalu dibahas.
Kenapa saya harus baper? Kenapa saya harus takut? Bukan saya sendiri aja ini yang diancam seperti ini. Kurang lebih seperti itu Anda menggunakan logikanya. Jadi jangan Anda ikuti drama dari debt collector ini. Kalau dramanya kita ikuti, hancur kita. Ya, apa kehancurannya bang? Anda takut keluar rumah. Ya, Anda fobia menengok orang banyak. Anda ketakutan melihat orang baru. Serba salah. Ya, apalagi ini sekarang era mau pemilu loh. Orang-orang mendata rumah, mendata warga, menempelkan spanduk, menempelkan reklame untuk kampanye. Anda udah takut duluan, Anda beranggap, wih ada debt collector. Enggak seperti itu. Kadang dia nempelkan, mungkin calon-calon dari legislatif, dia tempelkan di pagar rumah Anda, habis itu dia foto. Tiba-tiba orang menganggap, bang, ada debt collector bang datang ke rumah, moto-moto rumah saya, bukan rumahmu yang dipoto, hasil tempelan dia yang dipoto. Ini juga perlu kita gunakan logika. Gitu loh. Ya ada juga kemarin, bang, saya sudah pindah rumah bang, tapi tiba-tiba ada orang baru bang. Ya namanya Anda pindah rumah, ya pastinya Anda tidak kenal dong dengan tetangga timbal balik. Siapa aja tamu-tamu dari tetangga kita nggak kenal. Ya kan? Tapi kalau semuanya kita ambil, wah itu debt collector, ini debt collector, kacau juga hidup jadinya. Ini yang perlu diperbaiki dari teman-teman semuanya. Saya berharap Anda sudah masuk ke sini, galbay itu nggak ada yang sulit. Insya Allah semuanya aman. Yang penting kendalikan pemikiran Anda. Satu-satunya lawan terberat Anda hari ini adalah pemikiran Anda. Dan strategi dari pinjol bagaimana dia mengacaukan pemikiran Anda supaya Anda gali lubang tutup lubang. Itu strategi pinjol. Dilakukan oleh debt collector. Anda perhatikan selama ini. Anda galbay 1 atau 2 pinjol, bagaimana pola penagihnya? Pasti hampir sama mengarahnya ke sana. Ya, nggak ada cerita versi baik dan versi jahat. Semuanya mengarah ke sana. Semuanya mengarah memperpanik diri Anda, memperkacau pemikiran Anda. Kalau itu tidak mereka lakukan, mereka tidak akan dikatakan sukses. Kalau dia belum bisa mengacaukan pemikiran Anda, itu belum debt collector pinjol namanya. Ya, tapi kalau dia sudah bisa mengacaukan pemikiran Anda, baru debt collector pinjol. Ya, pahami dari teman-teman semuanya, galbay tidak ada yang sulit itu hanya cara kita berpikir. Seandainya, ini saya berandai-andai. Seandainya Anda melakukan dengan memutus komunikasi, seandainya nih, saya lagi menghayal ini. Seandainya Anda memutus komunikasi, mulai mengganti nomor telepon, menghapus WhatsApp, mengganti email. Saya nggak kebayang betapa sibuknya debt collector pinjol, ya, untuk mendatangi Anda rumah ke rumah, mengingat orang yang galbay pinjol mencapai puluhan juta. Ya, itu yang sedang saya bayangkan. Seandainya saya berhasil untuk mengedukasi ini, dan saya mampu menghipnotis orang-orang untuk melakukan mengganti nomor dia semuanya, biar kita minta debt collector untuk datang ke rumah, pasti nggak akan ada lagi yang mengakhiri hidup, yang lari dari rumah dan segala macam gitu. Tapi apa boleh daya, media saya ini kecil kawan. Kalau nggak dari Anda, kalau nggak Anda yang mensupport, siapa lagi? Ya, saya tidak bisa mengembangkan channel ini sendiri. Justru karena Anda ada apresiasi, ada supportan dari Anda semuanya, sehingga channel ini berkembang sampai detik ini. Ya, jadi silakan teman-teman semuanya dipahami, jangan sampai mengarah yang aneh-aneh, jangan ikuti perasaan-perasaan yang merugikan diri Anda, coba batasi dengan logika Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Puas. Pinjaman tolol membunuh tanpa menyentuh, solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada
hancur selamanya.